Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 62 sampai 64 yaitu menguatkan persamaan toleran dengan perbedaan. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami adakan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 sampai 20 menit. Baik, kami persilakan kepada Pak Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, rahmakumullah, agar lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita bersama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Ali Imran ya, dan kita sekarang masuk di ayat yang ke-62. Kalau juz ini juz 3 ya Bapak Ibu ya, juz 3 surah Ali Imran juz yang ketiga. Nah, setelah mungkin lebih dari 6 tahun kita masuk ke juz yang ketiga. Alhamdulillah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 62. Inna hadzal Qur'an inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, sungguh ini kisah yang mana nih? Nah, kisah yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam khususnya dan kisah keluarga Imran. Ini yang dimaksud, ini kisah adalah yang sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena memang jarak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga Imran ini kan 600 tahun ya kurang lebih ya Bapak Ibu. Yang pasti 500 tahun lebih lah. Karena kita hitung ya kelahiran Nabi Isa kan tahun pertama Masehi. Rasulullah tahun 571 Masehi. Berarti kan hampir 600 tahun jarak antara keluarga Imran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya, Rasulullah menyampaikan kisah itu sebegitu jelas, detail, dari mana itu? Dan apakah benar kisah itu? Jangan-jangan fiktif gitu. Jangan-jangan ini karangan saja. Maka untuk membantah itu Allah berfirman di ayat ini, Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sungguh kisah ini adalah kisah yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, atau kisah yang bukan berarti dibuat-buat. Dan ini bukan hanya kisah tentang Nabi Isa, tapi seluruh kisah di Al-Quran oleh Allah dikatakan sebagai ini kisah yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat. Maksudnya bukan yang dibuat-buat manusia gitu. Mari kita lihat penegasan ini Allah firmankan di surah yang ke-12 ya, surah Yusuf ayat 111 atau ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang Iya, beriman. Al-Quran ini isinya bukan kisah yang dibuat-buat, fiktif, karangan manusia. Bukan, tapi melainkan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang
Allah ceritakan itu memiliki maksud tujuan untuk apa? Di antaranya agar menjadi pelajaran bagi kita yang mendapatkan kisah tersebut. Maka salah satu tujuan Allah mengkisahkan sesuatu tokoh di Al-Quran itu sebagai pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran untuk menguatkan kita, menguatkan hati kita, menguatkan semangat kita. Ya, karena memang kalau kita menghadapi ujian hidup, ada masalah, ingat itu bukan sendirian kita. Dalam sejarah kemanusiaan, semua orang juga pasti punya masalah. Maka tujuan Allah kisahkan itu untuk meyakinkan kepada kita, kamu nggak sendirian kok, kamu itu punya apa namanya kelanjutan, bahwa itu setiap orang pasti punya masalahnya. Mari kita lihat penegasan ini di surah yang ke-11, surah Hud ayat yang ke-120. Ya, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat. 120-nya, ayat 120-nya. 120 ya Pak ya. Ya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, Iya, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang iya, beriman. ini ya poinnya ya, bahwa kisah-kisah itu semuanya kami turunkan untuk meneguhkan hatimu, wahai Nabi dan umatmu, gitu ya. Untuk apa? Agar kita punya kemampuan, keteguhan hati, konsisten dalam ketaatan, tidak mudah untuk layu, tidak mudah untuk menyerah, tidak mudah untuk kecil hati, tidak mudah untuk patah, gitu ya, ketika menghadapi aneka macam masalah dalam kehidupan. Karena apa? Melalui kisah itu kita tahu ternyata yang punya masalah bukan hanya kita. Bahkan masalah kita kalau dibandingkan dengan kisah-kisah itu tidak ada apa-apanya. Ya, misalnya kalau kita sedang punya masalah dalam keluarga inti kita, ingat di Al-Quran pun juga banyak tokoh yang dikisahkan punya masalah dalam keluarga. Nabi Nuh alaihissalam punya masalah dengan istrinya, istri Nabi Nuh yang bernama Nyonya Nuh ternyata error juga begitu. Demikian juga kalau ada yang punya masalah dengan anaknya, putranya, Nabi Nuh juga sama. Kalau ada yang punya masalah dengan suami, sama. Asiyah juga punya masalah dengan suaminya dan seterusnya. Jadi dengan kisah-kisah itu harapannya kita menjadi orang yang punya kekuatan, ya, punya spirit semangat untuk terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya apa? Kita taat, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan kisah itu. Oke. Kemudian dikatakan kisah-kisah itu adalah benar. Benar dalam mana? Bukan fiksi dan bukan dibuat-buat. Karena apa? Karena memang datang dari sisi Allah. Ya, bukan melalui misalnya jin yang dikarang-karang. Dah, ini datang dari sisi Allah. Dan bukan hanya masalah kisah. Al-Quran sendiri secara keseluruhan kita yakini adalah firman Allah dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-46, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Iya, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah bersabda apa? Menyampaikan apa di ayat ini? Disuruh mengatakan, aku itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepadaku. Sehingga kemudian apa yang disampaikan Nabi kita meyakini semuanya Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Memang ada yang nanti bukan Al-Quran sampaikan Nabi, itulah yang disebut dengan hadis Rasulullah SAW atau as-sunnah. Ya, dan as-sunnah pun menurut Al-Quran kita juga harus berusaha mengikutinya, tidak boleh menolak atau mengingkarinya. Karena orang yang menolak hadis, menolak sunnah berarti hakikatnya juga menolak Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan agar kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau betul kita berkomitmen mencintai Allah Tuhan kita. Misalnya firman Allah ya di surah yang ketiga, surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ati qul ati'u in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, itu penegasannya bahwa tidak ada pintu lain eh, apabila kita betul mencintai Allah, pintu itu hanyalah melalui pintu berupa ketaatan kita, ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kemudian lanjutan ayat ini, ayat 62 ini Bapak Ibu, di mana Allah berfirman, "Wa ma min ilahin illallah." Apa itu? Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah prinsip tauhid yang memang selalu ditegaskan di dalam Al-Quran sebagai inti dari ajaran semua Rasul. Jadi semua Rasul itu membawa substansi ajaran yang sama, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah atau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti ajaran yang dibawa oleh semua nabi. Tidak ada perbedaan di antara para nabi itu dari aspek inti tauhidnya. Dan di antara nabi itu tidak ada yang kemudian saling berebut pengaruh, apalagi terus live group, nggak ada. Ya, semuanya mereka membawa ajaran yang sama. Penegasan ini juga berulang disebut di Al-Quran. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-21, surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, ya belum dibuka itu Mbak mic-nya. Mohon maaf Bapak, ini soalnya bukan buku yang saya bawa yang biasa, jadi masih ini Pak. Oh, ya siap Dua dimaklumi. satu dua lima ya Pak, mohon maaf Ya, ya Pak. 2125. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Berarti semua nabi Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kecuali semua nabi itu menyampaikan pesan la ilaha illallah. Itulah inti dari tauhid, inti dari ajaran semua nabi sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, inilah maka di Al-Quran juga tegaskan wa ma min ilahin illallah. Dan itulah mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita juga menegaskan miftahul jannah la ilaha illallah. Ya, pintu atau kunci surga kelak di akhirat itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalau kita menggunakan narasi ini betapa beruntungnya kita semua Bapak Ibu karena kita sudah bahkan sebelum sejak lahir kita ini sudah selalu diperdengarkan la ilaha illallah. Maka insya Allah kita semua nanti yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi jangan berangkat duluan. Ya, ada jadwalnya masing-masing gitu ya. Tapi insya Allah kita semua disatukan Allah kelak nanti dalam panji tauhid. Panji la ilaha illallah. Kira-kira begitu. Nah, inilah maka secara khusus Allah pun juga menyatakan begitu. Kalau tadi kan Allah perintahkan, wahai sampaikan bahwa tidak Tuhan Allah.
Kalau di ayat yang lain, Allah sendiri yang menegaskan, aku ini Tuhan. Hendaklah kamu kemudian menyembah hanya kepada aku, karena tidak ada Tuhan selain aku. Nah, gitu. Kita lihat misalnya surah yang ke-20, surah Toha, ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani." Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. iya, baik. Kemudian frase yang berikutnya, frase yang ketiga dari penutup ayat ini Allah berfirman, wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa artinya Allah tidak akan dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Ya, maha perkasa artinya kalau ada orang yang membangkang, membantah, ya, atau kemudian tidak mau taat, pasti itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah kalau hendak menghukumnya. Kalau untuk memberikan balasan, tidak ada yang bisa menghalangi untuk misalnya mencegah, tidak bisa. Itulah maksudnya Allah maha perkasa. Tapi jangan dikira bahwa Allah yang maha perkasa itu berarti Allah akan berbuat semenang-menang. Allah akan berbuat zalim. Allah akan berbuat menyalahkan kekuasaan. Apa itu kalau apa namanya dalam tradisi manusia diktator tidak. Tapi maka kemudian diikuti dengan penyataan Allah Maha Bijaksana. Nah, jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mutlak itu tidak menjadikan Allah terus berlaku semena-mena. Maka kemudian diikuti kata bahwa Allah selalu bijaksana. Dalam hal apa? Dalam mengatur segala urusan, dalam menetapkan setiap keputusan untuk hambanya. Maka setiap ketetapan Allah semua baik. Allah tidak mungkin akan berlaku zalim kepada manusia. Mari kita ambil contoh satu pernyataan saja. Ini ungkapan yang banyak ya Bapak Ibu. Pernyataan Allah nggak zalim itu banyak. Kita ambil contoh saja misalnya di surah 10, surah Yunus ayat yang ke-44. Allah berfirman, "Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tapi manusia itulah yang suka atau yang sering sekali zalim terhadap dirinya sendiri. Oke, baik. Mari kita lanjut ayat yang ke-63, Bapak Ibu. Ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Iya, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran, risalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang baik dan bijaksana, ternyata manusia saat itu, yaitu baik orang-orang musyrik Mekah maupun di Madinah, mereka tetap menolaknya, orang-orang kafir ahli kitab di Madinah. Seandainya mereka berpaling, nah kata-kata gitu ya, jika mereka berpaling, di sini Allah menyatakan apa? Ada hakikatnya tugasmu hanya menyampaikan. Atas orang yang berpaling itu berarti mereka adalah tergolong orang yang berbuat kerusakan. Bukan semata kerusakan dalam arti lingkungan hidup, tapi kerusakan akidah, kerusakan moral, kerusakan yang menyebabkan kerugian terhadap diri mereka sendiri. Nah, itu yang dimaksud begitu. Nah, maka di ayat yang lain pernyataan Allah yang menyebut apabila manusia berpaling, nah, Nabi kemudian diperintah untuk tidak terlalu mempedulikan, untuk tidak terlalu berlebihan memikirkan atas orang-orang yang berpaling. Karena ada suatu momen di mana Nabi itu ditegur oleh Allah karena terlalu berlebihan memikirkan nasib orang yang berpaling.
Mari kita lihat teguran Allah di satu surah ya, tepatnya di surah Al-Kahfi, surah 18, ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi perasaan Nabi memikirkan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari kebenaran, dan itu sebenarnya dia berpaling dari kebahagiaan. Ya, di ayat itu Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Iya, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. iya. Barangkali wahai Nabi, engkau sungguh terlalu memikirkan mereka ya, sehingga engkau bersedih hati karena mereka berpaling dari kebenaran, mereka berpaling dari Al-Quran. Di satu sisi menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita itu Bapak Ibu dianugerahi oleh Allah apa kelembutan hati, ya, dianugerahi oleh Allah sikap empati yang luar biasa sehingga beliau bersedih atas penolakan dakwahnya. Tapi sedihnya bukan karena merasa mungkin nggak dihargai, bukan. Nabi itu sedih bukan karena faktor pribadi beliau. Nabi sedih karena apa? Karena manusia diajak untuk eh, menerima risalah, menerima ajaran-ajaran dari Allah yang itu akan membuatnya bahagia. Kok nggak mau gitu loh? Itu yang Nabi sedihkan. Jadi sedihnya Nabi itu bukan kayak kita umumnya ya. Kalau kita kan sedih mungkin karena nggak diberikan, kita punya permintaan sesuatu nggak diikuti itu sedih. Kira-kira gitu kan. Nabi itu sedihnya itu keren. Bukan sedih karena minta dibeliin tas baru terus nggak beliin, saya sedih. Nggak begitu. Gitu. Tapi sedihnya Nabi itu kenapa orang diajak bahagia dunia akhirat kok nggak mau gitu loh. Itu yang Nabi sedih. Ya, sehingga Allah memujinya itu ya dengan pujian yang luar biasa. Kita lihat ya, surah 9, surah At-Taubah ayat 129. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arash atau singgasana yang agung. Iya, sudah akhirnya begitu. Pada akhirnya ketika manusia berpaling, ya sudah diajak kepada ya sudah, kita kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Bapak Ibu untuk memastikan selalu apa yang terjadi. Ya, kita diberi kemampuan untuk bagaimana menghadapi apa yang terjadi. Di antara sikap yang terbaik adalah kemudian kalau kita sudah hadapi dengan baik, ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan memikirkan hal yang seharusnya bukan menjadi domain kita. Tentang masa depan, boleh kita merencanakan, boleh kita menghadapi dengan baik, tapi jangan sampai mengorbankan masa sekarang yang kita syukuri. Nah, kira-kira gitu hikmah pelajarannya ya. Tentang apa yang belum terjadi, boleh kita mungkin merasa ini sesuatu yang tidak ada tempatnya, boleh, nggak apa-apa. Sehingga kita perlu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai kita untuk lupa mensyukuri hari ini. Atas apa yang terjadi di masa lalu, terkadang tersirat dalam hati kita, tergores di hati kita, kita sedih. Ya nggak apa-apa, itu manusiawi sekali. Tapi jangan sampai perasaan sedih itu merampas hak kita untuk bahagia di hari ini. Jangan sampai merampas hak kita untuk berdamai dengan diri kita di hari ini. Yang lalu biarlah berlalu. Gitu ya. Itu saya kira begitu. Itulah yang dimaksudkan jika mereka berpaling, Allah Maha tahu tentang siapa mereka yang berpaling. Jika mereka berpaling, katakanlah cukup Allah hanya tempat kita untuk berserah diri. Kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian tugas kita memang bukan untuk memastikan agar segala sesuatu yang berjalan sesuai keinginan kita. Tidak.
Kebahagiaan itu bukan tentang hal semua berjalan sempurna sesuai dengan keinginan kita, bukan. Saya ulangi, kebahagiaan hidup itu bukan tentang hal bahwa semua akan berjalan sesuai keinginan kita. Tapi kebahagiaan itu orang selalu bisa berdamai dengan hal yang terjadi atas hidup kita. Kita mendapatkan kondisi yang tidak kita inginkan, ternyata kita bisa damai, bisa menerima dengan sabar. Itu bahagia namanya. Ya toh. Kita mendapati sesuatu yang bersemuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita inginkan, hajat kita selalu bahkan mungkin diberlebih dari itu kita syukuri akhirnya bahagia. Itu ya, itulah saya kira kunci kebahagiaan yang sederhana yang diajarkan Allah melalui ayat ini. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Jika mereka berpaling atau jika orang tidak peduli sama kita, jika orang nggak menghargai sumbangsi kebaikan kita, misalnya gitu, udah nggak usah mikirin itu. Yang penting kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu kurang lebih pelajaran pentingnya dari ayat yang ke-63. Nah, ayat 64 inilah yang kemudian kita ambil sebagai tema judul kita hari ini ya Bapak Ibu, yaitu apa? Mencari menguatkan bersamaan dan bertoleran dengan perbedaan. Ini kita ambil dari ayat yang ke-64 yang cukup panjang, memang intinya berisi tentang sikap seperti itu. Yaitu apa? Agar kita berusaha untuk terus dalam kehidupan yang majemuk plural dalam konteks akidah ini mencari titik-titik persamaannya dan bertoleran dengan apa itu perbedaan yang ada. Karena tidak mungkin semua sama, ya, ada kan perbedaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Oke. Ini ya Bapak Ibu, ayatnya Masya Allah luar biasa sekali kandungannya itu. Katakanlah kepada ahli kita atau siapa saja yang kemudian tidak sepakat dengan prinsip, ya, sepakat dengan akidah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, kepada mereka katakanlah gitu. Apa itu maksudnya itu? Marilah kita menuju kepada satu kalimat, yaitu satu titik temu. Satu kalimat, satu titik temu, satu pegangan yang kita sepakati bersama. Karena apa? Pada dasarnya kita semua ini kan memiliki sekian banyak persamaan. Kita ambil contoh, kita tinggal di bumi yang sama, buminya Allah. Ya toh? Yang kedua apa? Kita ini makhluk sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama jenisnya manusia. Maka ada banyak persamaan. Samaan, maka Allah kemudian mengingatkan karena kita sama-sama manusia layak untuk mendapat kehormatan. Karena Allah memuliakan anak cucu Adam, yaitu manusia. Surah yang ke-17 ayat 70 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, penyebutan manusia di ayat ini Bapak Ibu dengan diksi, term, ungkapan anak Adam mengingatkan bahwa kita berasal dari keturunan yang sama. Kan seperti kita sering sampaikan ya, Al-Quran itu ketika menyebut manusia itu ada kalanya dengan kata anas, ini paling banyak nih. Qul a'udzu birabbin nas, ya ayuhan nas, itu artinya manusia. Ada juga kalanya Allah menyebut dengan kata insan, wal asri innal insana lafi khusr.
atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu terjemahnya manusia juga. Tapi juga Allah memanggil manusia dengan sebutan Bani Adam. Contohnya di ayat ini. Sungguh kami muliakan Bani Adam, keturunan Adam yaitu manusia. Nah, mengapa Allah menyebutnya Bani Adam? Untuk mengingatkan kita, apapun keyakinan agama kita, ya, maka manusia itu pada mulanya berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam. Kesadaran bahwa kita ini sama, harusnya ini yang menjadi titik temu kita untuk merawat persaudaraan, menguatkan ukhuwah, yaitu apa? Ukhuwah basyariah, persaudaraan sebagai sesama manusia. Pada akhirnya bahwa yang mulia di sisi Allah itu bukan aspek lahiriah manusia keturunan siapa atau yang warna kulitnya apa, tapi Allah membuat standar yang objektif, yaitu siapa? Yang paling bertakwa. Mari kita lihat surah 49, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Nah, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. iya, ini kan bentuk objektivitas kita semua ya. Maka Bapak Ibu dalam agama kita tidak mengenal kasta, levelitas, lapis-lapis strata sosial di masyarakat, tidak. Semua memiliki hak yang sama untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya hak yang sama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui jalan yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ketakwaan. Sehingga eh, kita sewajarnya menghormati sisi kemanusiaan apapun agama keyakinannya. Nah, inilah titik temu kita gitu. Dan kesamaan lain kita kan kalau mau ditambahkan, ditulis kan masih banyak Bapak Ibu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama anak Adam, kita sama tinggal di bumi yang sama, kita tinggal di negara yang sama. Sehingga kemudian kita terikat oleh aturan norma, undang-undang hukum yang berlaku di negara yang sama. Kita juga sama-sama dianugerahi oleh Allah hati nurani karena sama manusia. Pastilah ingin dihormati, dihargai. Itu ya. Pastilah tidak mau kalau direndahkan. Siapapun yang jenisnya manusia itu tidak mau. Maka kalau ingin dihormati, hendaklah kamu menghormati orang lain. Ini kan prinsip universal ya Bapak Ibu. Tidak hanya berlaku untuk orang Muslim, tapi juga selama itu manusia, titik temu kita apa? Kuatkan di situ. Maka insya Allah hidup kita akan selalu diliputi kedamaian. Bahwa ada sekali lagi perbedaan, ya, bahwa ada perbedaan sifatnya memang itu sifatnya apa? Ya, sifatnya bawaan. Ada perbedaan yang sifatnya memang dari sononya, ya sudah kita terima. Contoh misalnya warna kulit dan bahasa, memang dari sononya Allah tetapkan kita seperti ini ya sudah. Surah nomor 30 ayat 22 contoh ini ya. Bagaimana perbedaan itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi surah 30 Ar-Rum ayat 22 khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Iya, mengetahui. ini sekelumit contoh perbedaan dan itu memang menjadi salah satu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Kemudian di ayat ini juga yaitu ayat 64 ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam rangka untuk mencari titik temu, maka lakukanlah dialog. Nah, komunikasi yang baik. Dialog yang diajarkan di Al-Quran bukan untuk mencari siapa yang menang,
Tapi dialog itu untuk kemudian memberitahu argumen masing-masing yang kemudian saling menghormati kalau tidak ada kesepakatan. Maka berlaku ungkapan sepakat untuk tidak sepakat. Itu diantaranya hadir boleh saja. Oke ya, kita sepakat. Sepakatnya apa? Sepakatnya bahwa kita berbeda. Nggak apa-apa. Nah, maka kemudian dalam rangka untuk menyampaikan pesan Allah, dalam rangka mengajak manusia ke jalan Allah, Allah mengajarkannya apa? Melalui tahapan yang kesemuanya itu tidak ada yang namanya memaksa, menzolimi, apalagi menjelekkan. Mari kita lihat misalnya surah 16, surah An-Nahl, ayat yang ke-125. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya, ada 3 langkah, ada 3 cara dalam menyampaikan pesan kebaikan di ayat ini, Pak Ibu ya. Yang pertama dengan sikap yang bijaksana. Sikap bijaksana itu berarti maknanya apa? Lebih banyak memberi contoh ini ditujukan kepada orang-orang yang ya mungkin mengenal dekat dengan kita. Lebih bagus kalau kita memberi contoh terhadap anggota keluarga kita, terhadap orang-orang sekeliling kita, circle lingkaran terdekat kita, tidak usah terlalu banyak kita bicara, tapi langsung kasih contoh konkret. Ya, karena kalau terlalu banyak nasihat, 1.000 nasihat, tapi ternyata contohnya tidak ada, nah, itu kurang bermakna. Ya, dan itulah Rasulullah SAW. Ketika Nabi misalnya mengalami sesuatu kondisi di mana ketika Nabi itu memerintahkan sesuatu karena satu lain hal sahabat itu kurang semangat, kurang apa kalau sekarang istilahnya kurang oh ya menyambutnya dengan gumbrika gitu semangat. Yang terjadi apa? Nabi terus kemudian disampaikan udah langsung kasih contoh aja. Nah, begitu kasih contoh orang langsung kemudian mengetahuinya. Demikian juga ini cara yang pertama. Yang kedua dengan nasihat yang baik. Nah, nasihat yang baik itu akan sangat membekas kalau yang memberi nasihat juga sudah mengamalkan. Nah, terkadang problem kita di masyarakat seringkali banyak orang yang pintar memberi nasihat tapi melupakan dirinya sendiri. Ya, sering menuntut orang lain supaya berubah, supaya berbuat baik, tapi melupakan diri sendiri. Nah, sifat seperti itu ada di Al-Quran dan pernah dikritik oleh Allah. Kita ambil contoh ya, misalnya surah yang kedua ayat 44. Ini kritik Allah terhadap orang yang hanya pintar untuk nyuruh orang berbuat baik, tapi melupakan dirinya sendiri. Atamuruna nasa bil bir wa tangsawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala taqilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal Hmm. kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Iya, padahal kamu baca kitab, artinya membaca firman Allah. Nggak boleh begitu. Maka itu akan kontraproduktif ya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang hobi hanya nuntut orang berubah, nuntut orang berbuat baik, tapi melupakan diri sendiri. Dan itulah nanti di ayat yang lain Allah mengecam orang yang punya sikap seperti itu. Kecaman Allah ini juga diabadikan di Al-Quran, tepatnya di surah 61 ayat 2 dan 3. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kak, contoh misalnya seorang eh, di dalam pimpinan institusi misalnya.
Kalau model contoh Rasulullah itu lebih banyak ngasih contoh. Jadi nggak usah ngasih perintah direct teaching atau ngasih banyak nasihat. Kasih contoh aja. Demikian juga dalam rumah tangga seorang suami misalnya. Nggak usah terlalu nuntut banyak istri. Mas, kasih contoh aja. Kasih contoh dan kasih transfer. Nah, kira-kira begitu. Kasih contoh atau nggak dikasih transfer masalah juga gitu kan. Karena apa? Ya kewajiban kok kan gitu. Itu. Jadi kemudian harus proporsional lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di ayat ini Bapak Ibu, ketika kita bersikap menghormati, bersikap baik terhadap orang-orang atau saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan keagamaan, bahkan seharusnya apalagi kalau itu sesama Muslim hanya berbeda masalah pemahaman yang bukan prinsip, sewajarnya kemudian saling menghormati. Kita tetap menguatkan persamaannya. Bayangkan dengan pihak atau dengan kelompok golongan orang yang jelas-jelas berbeda semuanya, ya akidahnya, ya syariahnya berbeda, ya berbeda agama maksudnya. Itu pun Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Apalagi kalau kita diikat oleh sekian persamaan karena kita sesama Muslim. Rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama, ya kan? Terus kemudian keseluruhannya yang pokok prinsip mayoritasnya sama. Hanya beda-beda kecil tentang penafsiran itu seharusnya tidak menjadi persoalan. Maka sering kita ilustrasikan apa? Jangan mengikuti pemahaman yang sukanya bangun pembatas tembok, barrier. Jangan. Harusnya kita lebih banyak membangun jembatan. Untuk apa? Untuk bisa ketemu berkomunikasi, bisa membuat kemaslahatan bersama. Maka kalau ada pemahaman agama dalam Islam khususnya ini ya, sesama Muslim akhirnya terkotak-kotak merasa hanya ini yang paling benar, akhirnya suka menyalahkan kelompok lain. Harus dijauhi seperti itu. Ya, terlalu besar dan terlalu berharga umur dan waktu kita kalau kemudian dikotak-kotakkan lagi seperti itu. Ya, bangun jembatan sebanyak-banyaknya. Bahwa kita tidak menutup mata ada perbedaan, toleranlah. Sepanjang perbedaan itu memang apa namanya memiliki alasan dan seandainya perbedaan itu bahkan akidah sekalipun kita tetap untuk menghormatinya kok. Kan gitu ya. Sehingga kemudian kita punya sebuah teori yang namanya ada prinsip ke dalam dan prinsip keluar. Prinsip ke dalam maknanya kita yakin dengan akidah kita, yakin dengan pemahaman kita. Contoh misalnya kalau Al-Quran menyatakan apa? Kita ambil contoh titik temu kita ya, misalnya ya, di surah yang ke 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-85 misalnya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi khairal islami dinan fa lan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Iya, ini kan prinsip ke dalam ya, harus kita yakin ya Pak Ibu ya. Agama yang diridhai oleh Allah Islam. Amal kebaikan itu hanya diterima ketika disadari pada iman. Ini prinsip ke dalam kita. Tapi untuk prinsip keluar ketika kita berinteraksi dengan yang lain, tentu kita menghormati. Dan kemudian sepanjang mereka memang juga punya itikat baik, berlaku baik, wajib kita juga berbuat baik. Maka ada ayat yang melarang kita untuk menjelek-jelekkan. Mari kita lihat ayatnya misalnya surah yang ke-6, surah Al-An'am, ayat 108 Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, janganlah kamu apa namanya mencaci maki Tuhannya orang lain, mencaci maki sesembahan orang lain. Karena kalau mereka tahu, akhirnya akan membalas mencaci maki Tuhan kita. Maka Al-Quran menggunakan prinsip
hukum kausalitas ini ya, prinsip untuk saling menghargai itu apa? Karena orang yang menghina Tuhannya orang lain sebenarnya dia pada saat yang sama sedang menghina Tuhannya sendiri. Dan itulah kenapa dilarang gitu ya. Karena logikanya kan seperti itu. Ini ini cara berpikir aku itu luar biasa Pak Ibu. Kita diajak berpikir betul gitu ya. Kenapa itu dilarang? Karena begini, begitu ya. Nah, itulah kalau mereka punya etikat baik, lagi-lagi Al-Quran sangat menghormati dan menyuruh agar kita pun juga berbuat baik. Sikap keluar kita seperti itu. Surah nomor 60, surah An-Mumtahanah, ayat yang ke-8 misalnya, Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini ya Bapak Ibu, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang non-Muslim yang tidak memusuhi kamu. Jadi kalau mereka baik, wajib kita pun juga membalasnya, melakukannya, meresponnya dengan kebaikan juga. Itulah orang yang bijaksana, itulah orang yang beradab. Ya kalau dia baik, ya kita harus baik juga. Bahkan kebaikan kita kalau bisa lebih dari kebaikan yang dia lakukan gitu ya. Nah, bagaimana nilai kebaikan mereka? Nilai kebaikan mereka kita serahkan kepada Allah, bukan kita yang harus menilai. Karena kita posisinya nanti sama-sama dinilai. Itu posisi kita itu sama di hadapan Allah kelak nanti di akhirat itu kita sama-sama dinilai. Meskipun kita Muslim bukan berarti terus kita naik kelas jadi asistennya Tuhan. Bukan, ya tetap jadi kita jadi hamba tetap sama. Maka ketika di dunia ini sesolih apapun jangan ada yang magang jadi Tuhan. Itu loh. Suka menilai amal orang, memastikan amal orang nggak diterima, misalnya nggak boleh. Karena itu domain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ayatnya. Surah yang ke 34 namanya surah Saba ayat yang ke-26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Iya, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya, alias kita semuanya akan meninggal. Di sanalah nanti Allah akan memberikan keputusan akhir atas setiap amal hambanya. Oke, demikian saya kira sekelumit dari penjelasan tiga ayat sore ini Bapak Ibu, yaitu surah Ali Imran ayat 62 sampai ayat 64. Semoga dapat kita lanjutkan di ayat berikutnya. Dan selanjutnya seperti biasa Mbak Rima akan memandu kita, mungkin akan ada hal yang bisa kita bincang bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rima. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya, bisa dituliskan melalui chat dan kami akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu semua. Pak Ali, saya pengen tahu ya, kan kita itu disarankan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang selama tidak mengganggu akidah. Nah, ini kan yang kadang-kadang suka menjadi eh, perdebatan lah ya di 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 teman-teman. Mana batas-batasnya yang dibilang mengganggu akidah gitu, menyangkut akidah. Karena kadang-kadang menurut kita ini biasa-biasa aja sih, nggak mengganggu akidah kita, tapi ada teman-teman yang merasa, loh itu kan udah menyangkut akidah gitu. Nah, itu gimana Hmm, cara bedanya ya Pak ya? iya baik. Memang tidak mudah ya Mbak ya untuk kemudian menarik batas pasnya kira-kira itu karena itu sangat sifatnya sangat ijtihadi, sangat sesuai dengan pandangan orang. Ya sehingga kemudian ya kembalinya kepada keyakinan kita memang. Contoh misalnya kenapa ada orang yang atau ada ulama yang kemudian juga diikuti orang haram mengucapkan Natal karena mereka menganggap itu mengucapkan itu urusan akidah.
Sementara di sisi lain kita tidak menganggap itu, mengucapkan itu bukan urusan akidah, itu urusan sosial. Maka kita mengucap, maka ada yang mengatakan boleh gitu. Atau kemudian yang lain-lain banyak sekali kan sering dikait-kaitkan. Maka dan ini sangat subjektif nih pada akhirnya. Nah, sehingga kemudian batasan pasnya tentu kita akan kesulitan karena ini sangat ijtihadi. Tapi yang jelas batasannya itu ya kalau mau jujur ya ke prinsip Al-Quran dan Sunnah itu batasannya. Kalau misalnya urusan akidah, contoh misalnya kita meyakini ada Tuhan selain Allah, itu urusan akidah itu nggak bisa tawar-tawar, ya toh. Kedua contoh misalnya tuh, oh ternyata ada kita misalnya contoh mempercayai bahwa di masa-masa sekarang ini ada nabi baru, oh nggak bisa, itu urusan akidah. Nggak bisa itu. Itu ya yang prinsip itu. Atau kemudian kita juga percaya bahwa di samping Al-Quran ada kitab suci yang lain yang harus kita imani. Yaitu kitab suci yang sekarang ini maksudnya. Yang kita juga posisinya sama dengan Al-Quran. Tidak bisa. Itu urusan akidah. Gitu ya. Jadi batasnya sebetulnya yang prinsip yang kalau itu ada dalam rukun iman itu, Mbak. Kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, ya takdir gitu. Tapi di luar hal itu kan menjadi sangat ijtihadi sifatnya. Sehingga kalau berbeda, ada yang satu menyebut ini akidah, urusan akidah, yang lain enggak, ya itu haknya dan enggak ada masalah sebetulnya. Sebetulnya yang harus kita lakukan adalah menghormati kalau ternyata ada, kalau sekarang disininya POV-nya, point of view-nya beda. Harus menghormati. Buat saya itu bukan akidah kok, ini urusan sosial saja misalnya. Kalau situ menganggap akidah ya monggo silakan aja, tapi nggak usah menyebut bahwa kita salah enggak gitu. Itu saya kira begitu ya Mbak. Sehingga hal-hal yang kenapa jawabannya adalah kenapa kok berbeda? Ya karena tidak ada penegasannya itu. Sejak zaman Nabi di masa-masa Rasulullah masih hidup tidak ada yang Nabi menyebut oh ini urusan akidah maka tidak boleh. Nah, enggak begitu. Kalau seandainya ada pernyataan itu tentu kita sami'na wa ta'na. Kita akan taat. Oh iya, betul. Ini nggak boleh nih. Karena apa? Urusan akidah menurut Rasulullah. Tapi kalau itu menurut ulama, menurut seseorang, ya menjadi hak orang lain juga untuk perpandangan yang berbeda. Begitu. Oke, Mbak. Jadi menegaskan aja Pak. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu eh, berbeda dalam menyikapi sesuatu tuh nggak apa-apa juga ya Pak ya? Nggak apa-apa. Dari dulu tuh nggak apa-apa, Mbak. Nggak masalah. Berbeda pendapat dari dulu nggak masalah. Yang masalah itu perbedaan pendapatan. Nah, itu masalah. Lah. Beda pendapat itu tidak masalah gitu. Karena memang masing-masing punya argumentasinya kok. Dan argumentasinya itu bukan SPD, sampai naik dewi enggak. Bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara logika, akal sehat, secara istilah dalil itu kan ada tiga, Mbak. Ada dalil akli, akal sehat kita. Logis. Ada dalil nakli, ada teks ayat hadisnya. Tidak masalah. Itu ada dalil yang ya norma keumuman. Itu juga dalil kan bisa kita. Nah, ketiganya ada argumentasi, ya udah saling hormat saja. Tidak masalah. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Evita. Ada ayat yang menyatakan bahwa jangan jadikan orang yang berbeda keyakinan menjadi teman baik. Bagaimana dengan ayat ini, Pak Ali? Mohon penjelasannya. Oke, baik. Mari kita ambil contoh ayat ini ya. Ini yang rame 2017 toh. Al-Maidah 51. Nah, misalnya gitu ya. Nanti ada beberapa contoh ayat lain lagi ya. Kita lihat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Kira-kira gitu. Silakan Mas ya. Al-Maidah 25, ayat ya. 1. Ya. 251 ya, Pak? Ya 51. Ayat 51, Mbak. Oh, ayat 51. Iya, Maaf. surah 5 Al-Maidah ayat 51. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Hmm. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Hmm. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Iya, ini salah satunya ya. Nanti ada beberapa ayat yang lain yang mirip gitu. Misalnya di Ali Imran 28 atau juga Al-Mumtahanah ayat 1, agak mirip ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana kita memahaminya? Kan gitu kan. Nah, maka kemudian penjelasan para ulama adalah
ayat ini harus kita pahami sesuai konteks. Konteksnya apa, Ta? Konteksnya ini ayat turun ketika permusuhan hebat antara ahli kitab Yahudi Nasrani dan Islam. Itu. Maka sebetulnya ayat ini ingin mengatakan jangan jadikan teman setia musuhmu, gitu loh, Bu. Bukan orang yang hanya sekedar non-Muslim, tapi yang jelas-jelas menundukkan permusuhan, ya sangat masuk akal gitu. Karena kalau kemudian ayat ini dipahami general dalam arti umum saja tanpa melihat konteksnya, nanti nabrak di ayat yang lain tadi, Bu. Ayat yang lain tadi surah 60 ayat yang ke-8 dikatakan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi kamu, gitu kan. Nah, sehingga kemudian yang dimaksud di ayat ini adalah tidak boleh menjadikan orang-orang yang memang memusuhi kita, musuhi agama kita, atau kemudian menjelekkan agama kita, sangat wajar sekali. Tapi kalau mereka kemudian berlaku baik, bersikap baik, akhirnya kita pun juga bermuamalah dengan mereka, berinteraksi dengan mereka dengan baik, ya tidak masalah juga. Ayatnya tadi itu ya, jadi masing-masing ada konteksnya supaya kemudian kita tidak menganggap, loh kok ini ayat saling bertentangan. Enggak bertentangan, justru saling menguatkan dan saling menafsirkan. Apalagi kalau kita lihat di ayat yang satu lagi, di mana Allah mengizinkan terjadinya peperangan, itu karena apa? Karena adanya kezaliman. Kita lihat ayatnya, surah 22 ayat 39. Surah 22, mana aja, ayat 39. Allah berfirman, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Iya, ya, diizinkan berperang karena mereka dizolimi. Sehingga kemudian karena ada kezaliman lah kita diizinkan untuk berperang dan seterusnya. Oke, begitu Mbak Ima. Siap. Berikutnya sudah ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bu Ratna. Pak Ali, ada doa kita minta berlindung dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Apa yang dimaksud dengan fitnah akhirat? Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Di antara makna fitnah akhirat itu adalah siksa neraka. Ya, siksa neraka. Atau kemudian kesulitan di mahsyar. Ya, yang disebut akhirat itu kan periode kehidupan dimulai dari setelah kebangkitan, Bu. Itu namanya akhirat. Maka disebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itulah kehidupan akhirat dimulai. Maka fitnah akhirat itu apa? Ya sejak kesulitan kita di mahsyar, kesulitan kelak nanti di apa itu eh, di mizan, kesulitan kita menghadapi catatan amal kita. Nah, semoga kesulitan-kesulitan itu kemudian tidak kita hadapi. Tapi yang ada apa? Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi tentang surat An-Nisa ayat 144, Pak Ali. Ya. Bagaimana pendapat Bapak kalau kita bekerja dengan atau mempunyai pemimpin selain dari orang-orang mukmin? Iya, kalau kemudian kita bekerja di institusi perusahaan, bosnya orang non mukmin, yang penting kita, kan ada ikatan pekerjaan, ada namanya ikatan ataupun kontrak perjanjian kerja. Ya udah harus taati itu aja, nggak ada masalah. Ya oke oke aja ya. Artinya apa? Itu dan pekerja kita baik. Yang nggak boleh kan kalau kita punya atasan orang non Muslim, pekerjaannya misalnya apa? Jadi katakanlah di perusahaan judol, judi online, gitu, atau di perusahaan yang mengelola perjudian. Nah, jelas itu semua perusahaan yang tidak benar. Tapi kalau itu perusahaan yang legal, perusahaan yang menurut syariat agama juga bekerja dengan baik, siapapun atasannya itu bismillah saja. Tidak masalah, gitu ya, aman-aman saja. Oke. Baik, tadi merupakan pertanyaan terakhir, Pak Ali. Barangkali bisa Oke. ditutup dengan doa. Terima kasih Mbak Rima. Mari Bapak Ibu sekalian kita hadirkan niat baik kita semuanya. Majelis kajian kita ini majelis yang insya Allah mustajab untuk berdoa ya. Kita hadirkan niat baik kita semuanya.
Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan mengabulkan doa kita. Mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya kesulitan Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan maaf. Silakan Mbak Rima untuk ditutup, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kajian akan datang insya Allah akan kami informasikan waktunya masih mentadaburi surat Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Diana Muhdi, Ratih Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.